Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah Indar Parawangsa, NIM 2019-015-061 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang jangkauan, kuartil, simpangan baku, dan standar deviasi. Mari kita simak slide selanjutnya. Yang pertama yaitu jangkauan. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang, range, atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Rumusnya yaitu R sama dengan X max min X min, di mana R adalah range, X max adalah nilai data yang paling besar, dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Seperti pada contoh soal di bawah ini. Pada soal di bawah ini, X max-nya yaitu 25, X min-nya yaitu 17. Maka 25 kurangi 17 yaitu 8. Selanjutnya yaitu tentang kuartil. Kuartil ialah sesuatu nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data atau disebut dengan N. Dengan begitu juga sama halnya dengan cara menentukan kuartil data kelompok. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara urut ke dalam 4 bagian yang telah memiliki nilai sama besar. Nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar, kuartil dinotasikan dengan notasi Q. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Cara menentukan kuartil yaitu yang pertama, urutkan data dari yang paling kecil sampai data yang paling besar. Yang kedua, tentukan Q2-nya. Yang ketiga, tentukan Q1 dengan cara membagi data di bawah data Q2 jadi 2 bagian yang sama besarnya. Yang keempat, tentukan Q3 dengan cara membagi data di atas Q2 jadi 2 bagian yang sama besar. Kuartil dibedakan menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyaknya data. Terlebih dahulu, penghitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data tersebut. Kuartil yaitu membagi data jadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga ada 3 nilai kuartil yang membagi data yaitu sebelum membagi data, pastikan bahwa data telah diurutkan. Ilustrasinya bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Ini contoh soalnya bisa dilihat dan bisa untuk dipelajari. Selanjutnya, kuartil data kelompok. Untuk mencari nilai kuartil untuk data kelompok, maka dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Keterangannya bisa dilihat pada di bawah rumusnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Simpangan baku ini didefinisikan sebagai akar kuadrat varians karena merupakan bilangan yang positif dan mempunyai satuan yang sama dengan suatu data. Yang paling penting, sebelum membahas mengenai rumus simpangan baku, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu nilai deviasi standar dari kumpulan data sama dengan O atau lebih besar dan lebih kecil dari 0. Yang pertama, apabila nilainya sama dengan nilai 0, maka seluruh nilai yang ada di dalam suatu himpunan tersebut adalah sama.
Sedangkan pada nilai yang lebih besar atau lebih kecil menandakan bahwa titik data individu tersebut jauh dari nilai rata-rata atau mean. Adapun langkah-langkah dalam mencari nilai simpangan baku dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata pada setiap titik data yang ada. Yang kedua, nilai rata-rata yang sama dengan jumlah nilai yang ada dalam kumpulan data. Yang ketiga, kemudian dibagi dengan jumlah total titik dari data tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam rumus simpangan baku. Ada 5 jenis, yaitu rumus simpangan baku populasi, rumus simpangan baku sampel, rumus simpangan baku dari banyak kelompok data, rumus varian, rumus simpangan baku. Seperti pada ada soal di bawah ini bisa dipahami untuk lebih jelasnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Sehingga standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Rumusnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya ada latihan soal, bisa untuk dicoba. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.